Sobat Hijau, kembali lagi bersama dengan saya Dea Rizkita, dan hari ini tentunya kita akan berbincang, dan perbincangannya nggak kalah seru karena kita akan berbincang bersama dengan para CEO perusahaan dalam CEO Forum Green Leadership penilaian kandidat proper emas tahun 2023 Extraordinary Turnarounds. Dan tentunya telah bersama saya salah satu CEO yang perusahaannya kembali masuk ke dalam penilaian kandidat proper emas tahun 2023. Izinkan saya memperkenalkan Bapak Irwan Hidayat selaku CEO PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Apa kabar Pak? Ya, baik. Baik. Bagaimana tadi presentasinya? Mendebarkan. Mendebarkan. Soalnya pertanyaannya sulit-sulit. Oke, kalau pertanyaan yang ini nggak akan sulit Pak. Kita akan ngobrol pertanyaan yang cukup ringan bersama dengan Sobat Hijau semua. Yang pertama Pak Irwan, setuju atau tidak kira-kira kalau perempuan juga bisa berdaya dan berkarya sama seperti laki-laki? Dan apa kebijakan yang Bapak buat di perusahaan untuk menyelesaikan masalah ketimpangan peran antara perempuan dan laki-laki? Oh ya, saya lebih senang kalau yang bekerja di perusahaan kami sebenarnya perempuan. Kenapa tuh? Nah, karena gini, perempuan itu kan, kalau laki itu dia bisa kerja di mana saja. Betul. Jadi kalau saya sebenarnya kepengen perempuan lebih banyak bekerja. Cuman masalahnya kan kalau dulu bisa sampai 80%, sekarang mungkin cuman 49-47%. Gitu. Oke, alasannya Bapak lebih pengennya tuh perempuan gitu, itu kenapa? Ya itu tadi, perempuan itu lebih banyak di pihak yang lemah, sulit untuk mencari peluang ya, atau punya keterbatasan. Kalau laki kan enggak. Betul. Iya. Sehingga kalau di Sido Muncul sendiri Pak, peran antara perempuan dan laki-laki kira-kira berapa persen ininya? 47-53. 47-53. Perempuannya 47% sekarang. Tapi cukup tinggi juga ya Pak untuk sebuah perusahaan. Oh, dulu 80%. Dulunya 80%, sekarang karena berbagai macam hal harus jadi 47. Tapi yang terpenting antara perempuan dan laki-laki adalah kompetensi, betul Pak? Oh iya, tidak ada diskriminasi. Bahkan direktur pabrik kami perempuan. Oke, direktur pabrik yang di mana kalau boleh tahu Pak? Di Kelebu, di pabrik Semarang, di Ungaran. Di Ungaran. Kenapa saya nanya begitu? Karena saya adalah putri daerah Pak. Saya anak Kabupaten Semarang alias Ungaran. Oh iya. Yang selalu lewat di depan pabrik Sido Muncul. Kalau begitu saya mau tanya Pak, Sido Muncul bisa berdiri sekuat sekarang dan sekokoh sekarang bukan hanya karena bisa berdiri sendiri. Pasti adanya bentuk sumbangsi Sido Muncul terhadap masyarakat di sekitarnya. Kira-kira apa sih yang dilakukan sama Sido Muncul sekian lama ini untuk berkolaborasi dengan masyarakat dalam masalah mungkin pengentasan kemiskinan, lalu mendukung juga sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan di masyarakat dan sebagainya? Ya, kami melakukan banyak kegiatan terutama ya juga di sekitar pabrik ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang intinya bisa meningkatkan ekonomi sekitar, misalnya desa buah, desa wisata. Kami bekerja sama lah membangun, memberikan sumbangan-sumbangan yang kami miliki gitu, dalam hal pengetahuan dan segala. Memberdayakan lingkungan sekitar juga, terutama lingkungan pabrik di Ungaran, tempat saya tumbuh besar. Maka dari itu merasa sangat dekat sekali dengan Sido Muncul. Berikutnya Pak, hari ini hari Sabtu, namun tetap menyempatkan diri untuk bisa presentasi tadi bersama dengan rekan-rekan juri lainnya. Memang seberapa penting sih Pak proper KLHK ini sebagai katalisator untuk mencapai visi dan misi perusahaan terkait dengan pengelolaan lingkungan? Saya rasa salah satu yang paling penting adalah ini, proper KLHK. Karena kalau proper ini ya membuat kepercayaan itu konsumen terhadap Sido Muncul bertambah. Sangat berharga. Makanya itu saya juga menurut saya perusahaan yang bisa bersedia untuk melakukan proper itu, kalau dia berhasil, dia akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Proper KLHK juga menjadi tolok ukur kepercayaan konsumen begitu ya Pak ya terhadap suatu perusahaan, sehingga harapannya setelah ini semakin banyak yang percaya pada Sido Muncul, begitu ya Pak?
Iya, iya. Ya, iya dong. Kira-kira walaupun begitu. tidak usah begitu juga semua sudah percaya. Tentang perempuan tadi 47%. Saya lebih senang kalau perempuan yang bekerja di tempat kami, karena pada konsepnya saya itu merasa kalau perempuan tuh harus mendapatkan lebih banyak porsi gitu, itu satu. Terus apa yang kami lakukan terhadap karyawan-karyawan perempuan? Nah, biasanya kan orang tuh melakukan pelatihan. Ya. Efisiensi, ya, kerjanya harus cepat, harus apa. Tapi di tempat saya ngomong sama bagian HRD kami, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Gitu, misalnya olahraga, badminton, pingpong. Terus saya pasangin di lokasi kami itu karaoke, ya. Terus kalau di kantor saya ini, saya training di samping badminton ada kegiatan Muay Thai. Latihan Muay Thai gitu ya. Loh, kan orang mikir ngapain ya, kan mestinya diajar tentang bisnis. Nggak usah, kerja, yang gitu penting ya, hidup tuh mesti happy gitu aja. Happy. Nah, udah itu aja. Kalau orangnya happy. Nanti kalau happy ya. Jadi produktif ya Pak ya. Nanti produktif, kreatif. Jangan dibalik. Jangan dibalik, disuruh kerja tipes. Dan kalau nanti dia latihan Muay Thai itu nanti dia ditakutin di rumah. Oke. Iya toh, kan bisa melindungi dirinya. Oh iya benar. Benar juga ya, kalau latihan Muay Thai jadi metekol paling enggak ya Pak ya. Iya. Baik. Terakhir pokoknya yang happy. Yang happy. Terakhir dari saya, kira-kira Pak, apa harapannya untuk generasi muda Sobat Hijau yang sedang menyaksikan video ini agar bisa tetap berkarya dan berdaya di bidangnya masing-masing? Ya, kalau menurut saya yang penting biasanya kan orang itu yang kalau pendidikan itu harus ya. Yang kedua, dia harus membangun network. Sebab network itu penting. Kalau keluarganya tidak punya network ya yang mumpuni, dia harus bekerja di perusahaan yang di mana dia bisa punya network banyak. Dan kalau mau sukses ya, pendidikan itu harus diimbangi dengan akal budi. Jadi gunakan akal budi aja. Akal budi itu loh yang akan nuntun orang bisa sukses. Bukan hanya akal kognitif saja ya Pak ya? Enggak, akal enggak. Lebih dari itu. Mesti yang seimbang, akal budi. Baik. Biasanya orang yang berakal budi ya, yang menggunakan seluruh, menggantungkan hidupnya kepada akal budi, dia hidupnya akan baik. Belum tentu kaya raya ya, karena kaya raya itu kan keberuntungan. Tapi kalau pakai akal budi, dia minimal bisa hidup dengan layak. Hidup dengan layak dan adem ayem. Setuju ya Pak ya? Setuju. Kalau begitu terima kasih banyak Bapak Irwan atas waktunya. Ya. Sukses selalu, semoga Sido Muncul menjadi semakin terdepan dan segala produknya dipercaya sama masyarakat. Ya. Terima kasih banyak Pak Irwan. Ya.